Di saat Luffy menyinggung tentang impian sejatinya, kakaknya Sabo sedang dalam bahaya. Kekuatan Im Sama berhasil menghapuskan kerajaan Lulusia dari peta dunia. Mungkinkah itu merupakan kekuatan yang berasal dari senjata kuno Uranus? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1060. Chapter minggu ini dimulai dari kelompok Mugiwara yang sedang menanggapi berita terkait insiden yang menimpa Sabo dan keluarga Alabasta. Luffy sebagai orang terdekat Sabo dan Vivi tentu saja tidak mempercayai berita tersebut. Menurutnya, kabar tersebut semuanya bohong. Lalu Sabo yang sudah ia kenal sejak kecil mana mungkin melakukan pembunuhan terhadap Raja Cobra. Hal ini lantas disetujui oleh Robin. Dia yang sudah pernah bersama pasukan revolusi saat time skip tentu saja beranggapan sama seperti Luffy. Robin lalu menjelaskan bahwa pasukan revolusi tidak menargetkan seorang raja, tapi mereka hanya ingin berurusan dengan kaum naga langit saja. Bahkan di sini juga diperjelas lagi bahwa Revo Army telah menyatakan perang pada kaum naga langit, dan Sabo sebagai orang nomor 2 di Revo Army dituduh sebagai pembunuh Raja Cobra. Sedangkan putrinya Vivi sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Berita ini memang sudah terlanjur menyebar ke seluruh penjuru dunia. Praktis pasukan revolusi seakan menjadi kambing hitam atas peristiwa tersebut. Nah, saat itu suasana di Sanigo sedikit berisik. Ada perdebatan kecil antara Luffy dan Zoro. Sementara kru lainnya merasa mengkhawatirkan nasib Vivi, terutama Nami dan Sanji. Luffy sendiri sempat mengajak krunya untuk putar haluan menuju Alabasta. Namun saran tersebut ditolak oleh Zoro. Menurut Zoro, meski SHP pergi ke Alabasta sekalipun, maka tidak dapat merubah keadaan. Pasalnya, Raja Cobra sudah dinyatakan telah mati, dan Vivi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, yang mana terakhir kali terlihat berada di Marijoa. Memang benar apa yang dikatakan oleh Zoro, bahwa SHP tidak bisa merubah keadaan. Kecuali jika keberadaan Vivi diketahui, mungkin akan beda lagi ceritanya. Ya, seandainya keberadaan Vivi diketahui, maka tujuan SHP sudah jelas, yaitu menyelamatkan Vivi. Lalu terkait keinginan Luffy pergi ke Marijoa juga ditolak oleh Zoro. Nah, menariknya, perbincangan mereka didengar oleh Karibu. Ya, karakter yang satu ini akhirnya berhasil dikurung di dalam sebuah tong. Entah bagaimana nasib selanjutnya, yang jelas keberadaan Karibu sangat membahayakan. Ini bukan sekedar masalah kekuatannya, melainkan terkait informasi-informasi penting yang telah ia dapatkan, seperti keberadaan senjata kuno misalnya. Lalu berikutnya, meski Zoro sempat dianggap takut oleh Luffy, namun ia mempunyai alasan yang lebih masuk akal. Ini bukan soal perkara takut atau tidak, karena yang dituju adalah pusat pemerintahan, maka ada baiknya mereka menyiapkan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Well, kali ini Zoro berhasil meredakan ketegangan yang ada. Dia juga sempat memberitahu Luffy terkait perkataannya sendiri mengenai es, bahwa setiap orang mempunyai petualangannya masing-masing. Ya, Zoro berhasil membalikkan perkataan tersebut pada kaptennya. Toh, Zoro juga sempat mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan Vivi, karena sejatinya mereka juga harus tahu betapa kuatnya seorang wanita termasuk Vivi. Saya sendiri sepakat dengan apa yang diungkap oleh Zoro. Semuanya berkaitan dengan kejelasan informasi. Jika semuanya sudah jelas, maka saya rasa SHP akan punya tujuan yang pasti. Ketika waktunya tepat, maka SHP siap untuk melawan siapapun itu musuhnya. Pada akhirnya semua ini demi kebaikan SHP juga. Mereka, terutama Luffy, dituntut untuk lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ada baiknya mereka sabar sedikit menunggu kabar selanjutnya. Setidaknya SHP harus tahu info keberadaan Vivi terlebih dahulu sebelum memutuskan pergerakan selanjutnya. Masih di atas Sanigo, setelah Zoro menjelaskan semua argumennya, Luffy, Chopper, Nami, dan Sanji serentak mengejek Zoro. Mereka sepakat menganggap Zoro layaknya orang yang jahat. Ya, bagaimanapun juga ini demi kebaikan bersama. Untuk itulah mereka harus menyatukan sikap sebelum mengambil sebuah tindakan. Nah, selanjutnya Robin menceritakan topik yang berbeda. Kali ini dia menyinggung terkait pembubaran Shichibukai dan pembentukan Cross Guild serta lahirnya kaisar baru yaitu Buggy. Luffy yang mendengar hal tersebut seakan tidak menyetujui info terakhir.
Dia menganggap bahwa berita terkait Bagi menjadi kaisar adalah berita yang salah besar. Kita sendiri juga sudah tahu bahwa penyematan status kaisar pada Bagi merupakan sebuah kesalahpahaman. Tapi ini adalah skenario yang sudah mulai dimainkan. Memang banyak yang tidak menyetujuinya. Namun begitu, pengaruh Bagi atas pembentukan Cross Guild akan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang artinya Bagi akan menjadi pemimpin boneka, layaknya julukan yang melekat pada namanya. Nah, yang menarik justru ketika Luffy tiba-tiba menyinggung perihal impiannya. Hal ini dimulai ketika Luffy mengingat kembali apa yang diimpikan oleh Sabo. Dalam ingatan tersebut, Sabo memimpikan untuk melihat dunia secara luas dan lalu menuangkan semua yang ia lihat ke dalam sebuah buku. Ingatan masa kecilnya sekaligus memberikan sebuah kejutan pada kru SAP, karena di saat yang bersamaan, Luffy seolah-olah sedang menunjukkan pada kita semua tentang apa impian sejatinya. Ya, sayang sekali impian itu tidak serta-merta diungkap pada chapter kali ini. Hanya saja ada sedikit clue yang diperlihatkan jika melihat dari respon rekan-rekannya. Impian sejati seorang Luffy bukanlah menjadi Raja Bajak Laut. Status tersebut nantinya hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk mewujudkan impian sejatinya. Nah, dari respon yang diperlihatkan kru Mugiwara, maka bisa kita terjemahkan bahwa impian Luffy terasa begitu indah, sekaligus terdengar sangat gila sampai-sampai Ace, Sabo, dan bahkan Shanks menertawakan semua itu. Jadi kita asumsikan bahwa impian sejati Luffy tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, seperti halnya Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terbaik di dunia, lalu ada Sanji yang ingin menemukan All Blue. Dua contoh tadi menitik beratkan pada impian yang didasari atas kepentingan pribadinya masing-masing. Nah, impian sejati Luffy yang terdengar sangat indah dan cenderung gila, saya kira ditujukan demi kepentingan banyak orang. Lalu, status Raja Bajak Laut adalah sesuatu yang ia harapkan atas keinginannya sendiri demi mewujudkan impiannya tersebut. Secara garis besar, kebebasan yang diperoleh dari Raja Bajak Laut adalah kebebasan yang mutlak. Untuk itulah, besar kemungkinan impian sejati Luffy bersinggungan dengan impian banyak orang, atau paling tidak impian dari orang-orang terdekatnya. Well, saya menduga bahwa Luffy memimpikan untuk melihat teman-temannya dapat mewujudkan mimpinya masing-masing. Atau Luffy mendambakan sebuah dunia yang membebaskan penduduknya mempunyai impian tak terbatas untuk diwujudkan masing-masing dan hidup tanpa adanya kekangan selama itu tidak merugikan orang lain. Jadi poinnya di sini adalah terkait sebuah kebebasan. Ya, kita nantikan saja kebenaran atas impian sejati Luffy. Yang jelas, ia baru bisa mewujudkannya saat Luffy sudah menjadi Raja Bajak Laut. Cerita selanjutnya berfokus pada seorang Sabo. Komunikasi terakhirnya ke kerajaan Kamabaka berhasil disadap oleh pihak Angkatan Laut. Inilah yang pada akhirnya membuat tempat persembunyian Sabo terungkap. Nah, setelah mengetahui keberadaan Sabo, mereka akhirnya menginfokan pada Gorosei bahwa di kerajaan Lulusialah Sabo bersembunyi. Kerajaan tersebut awalnya memang menjadi bagian dari pemerintah dunia dan rajanya diketahui telah mengikuti pertemuan Reverie yang terakhir. Namun karena penyerangan Momohige dan bantuan dari para komandan pasukan revolusi membuat rakyatnya memberontak sehingga membuat kerajaan Lulusia akhirnya menjadi bagian dari 8 kerajaan revolusi yang terbentuk baru-baru ini dan dianggap sebagai tempat persembunyian yang sempurna untuk Sabo. Well, dalam komunikasinya, Sabo sempat meminta maaf atas apa yang semuanya telah terjadi. Ia juga memberitahukan pada Dragon bahwa dia bukanlah pembunuh Raja Cobra. Nah, hal yang membuat khawatir Sabo justru temuan yang ia lihat di Kastil Pangea. Dia lalu segera memberitahukan Dragon atas temuannya tersebut. Tapi sayangnya info tadi sepertinya belum sepenuhnya didengar oleh Dragon dan yang lain. Ya, Im Sama adalah orang yang dimaksudkan oleh Sabo. Dia adalah tokoh yang menduduki tahta atau kursi yang seharusnya tidak boleh diduduki oleh siapapun. Naasnya sebelum semuanya diinfokan pada Dragon, kerajaan Lulusia mendapatkan sebuah gangguan yang sangat misterius. Semua ini merupakan ulah dari Im Sama itu sendiri. Dia menyoret peta kerajaan Lulusia dan di saat yang bersamaan, Gorosei memberitahukan Departemen Komunikasi Angkatan Laut bahwa mereka tidak menerima sinyal apapun dan tidak pula menanggapi peristiwa apapun yang saat itu terjadi. Ya, semua ini adalah bagian dari kepicikan pemerintah dunia untuk menutupi suatu peristiwa.
segala hal mereka halalkan untuk membungkam siapapun itu, termasuk sekutu mereka, Angkatan Laut. Gorosei seakan memerintah Angkatan Laut untuk tutup mata dan tutup telinga atas peristiwa mengerikan yang menimpa kerajaan Lulusia. Nah, tak lama setelah perintah tersebut, Gorosei lalu mengatakan bahwa kerajaan Lulusia sejak awal tidak pernah ada. Lalu, di saat yang bersamaan, kerajaan tersebut diserang oleh suatu kekuatan dahsyat yang menghancurkan semua isinya. Seketika kerajaan Lulusia terhapus dalam peta dunia. Lalu para penduduk dan rajanya yang sempat disekap pun menjadi korban atas kengerian dari serangan tersebut. Well, ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Ini juga pertama kalinya kita melihat betapa mengerikannya kekuatan pemerintah dunia untuk menghapuskan suatu wilayah dalam sekejap. Berbeda dengan Buster Call yang dikomandoi oleh seorang admiral, kekuatan kali ini sepertinya dijalankan dari jarak jauh oleh Im Sama. Nah, beberapa orang menganggap ini adalah kekuatan senjata kuno Uranus yang sudah dikuasai oleh pemerintah dunia. Ya, dilihat dari arah jatuhnya serangan, maka ini bisa merujuk pada penamaan Uranus yang dikenal dalam mitologi Yunani sebagai personifikasi langit. Anggaplah semua yang dilakukan Im Sama merupakan hukuman dari langit. Jadi, ide yang menebak kekuatan itu berasal dari senjata kuno Uranus merupakan hal yang masuk akal. Ditambah lagi, penciptaan senjata kuno memang mempunyai kekuatan berskala besar untuk menghapus atau menghilangkan suatu wilayah. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah kekuatan tersebut bersumber dari Uranus atau itu merupakan kekuatan yang keluar dari Im Sama? Nah, setelah melihat peristiwa ini, maka pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana nasib seorang Sabo? Well, memang dilihat dari dampak atas serangan tersebut, maka akan sulit bagi kita untuk menerka nasib Sabo. Di atas kertas, Sabo harusnya ikut terkena serangan itu. Mengingat serangan yang datangnya tiba-tiba, tidak bisa membuat Sabo memikirkan bagaimana caranya untuk menghindarinya. Ditambah lagi saat itu ia sedang fokus melakukan komunikasi dengan Dragon. Jadi, saya kira situasi kali ini sungguh menyulitkan bagi Sabo dan pasukan revolusi. Namun begitu, jika kita berkaca pada pengalaman terdahulu Sabo, maka situasi macam ini sejatinya sudah pernah ia rasakan. Ya, dia pernah dinyatakan mati akibat kapalnya karam tertembak, tapi kenyataannya dia masih bisa diselamatkan. Semoga saja situasi yang saat ini terjadi tidak serta-merta membahayakan nyawa Sabo. So, mari kita tunggu kabar selanjutnya. Pada cerita One Piece 1060 bagian akhir, kita kembali diperlihatkan keberisikan yang terjadi di atas Sanigo. Kali ini bukan lagi masalah perdebatan, tapi akibat adanya cuaca ekstrim yang melanda lautan di sana. Ya, kelompok topi jerami sebentar lagi akan memasuki wilayah baru. Ini ditandai dengan adanya perubahan cuaca ke musim dingin. Ada satu wilayah yang kemungkinan sangat cocok dengan yang sedang dituju oleh SAP. Wilayah tersebut merupakan wilayah seorang kaisar. Ya, pulau musim dingin yang bernama Yukiryu yang menjadi wilayah kekaisaran Shanks. Well, tapi ini hanya sebatas dugaan saja. Untuk selanjutnya, mari kita nantikan kelanjutannya. Nah, dalam perjalanannya, mereka dihadapkan dengan sebuah perairan yang ekstrim. Ombak dan angin yang terlalu besar membuat Sanigo harus menurunkan layarnya agar tidak terkena dampak buruknya. Sementara itu, dari arah depan, Luffy melihat pusaran air yang sangat besar. Dan di saat Sunny ingin menghindarinya, Luffy tiba-tiba menyuruh untuk menahan dulu karena dia melihat ada seseorang di dalam pusaran tersebut. Nah, tak lama kemudian Zoro berinisiatif untuk memotong pusaran itu. Lalu setelahnya mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang bocah perempuan yang tak lain adalah Bonnie yang saat ini mempunyai nilai buronan 320 juta berry. Entah bagaimana Bonnie tiba-tiba berada dalam pusaran tersebut. Yang jelas terakhir kita melihatnya berada di Marijoa. Mungkin saja semua ini akibat insiden yang terjadi di sana, yang pada akhirnya membuat Bonnie terdampar di lautan. Nah, kehadiran Bonnie ini sekaligus mengindikasikan bahwa kelompok topi jerami akan menjalin hubungan kerja sama lagi dengan Supernova. Lalu terkait pergerakan Bonnie, maka kita bisa sedikit menerka siapa-siapa yang akan terlibat di alur selanjutnya. Kita lihat bahwa Bonnie sepertinya mempunyai keterikatan dengan Kuma, maka dari itu keterlibatan pasukan revolusi patut kita pertimbangkan. Selain itu, bercermin dari peristiwa di Marijoa, boleh jadi info-info faktual yang terjadi di sana akan segera diungkap oleh Bonnie pada kru topi jerami.
Melalui info ini, nantinya SHP bisa lebih yakin lagi untuk menentukan sikap dalam melakukan pergerakan selanjutnya. Lalu berikutnya, pemerintah dunia dan kaum naga langit yang sudah menjadi organisasi paling dibenci Boni atas perlakuannya terhadap Uma bisa juga terlibat di dalam alur selanjutnya. Ya, hal ini mempertimbangkan dari semua kejadian-kejadian yang belum lama ini telah terjadi. Oleh karenanya, pertemuan SHP dengan Boni akan menjadi momentum untuk melibatkan kru topi jerami terhadap insiden yang terjadi di Marjoa, termasuk peristiwa Sabo dan kepastian atas keberadaan Vivi. Well, sebelum melanjutkan perjalanannya, mereka harus segera menyelamatkan Chopper dan kaptennya yang saat ini terlempar akibat dorongan angin yang sangat kencang. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 1060. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!